alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني يعلى ابن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف. Bab imam yanharif ba'da taslim. Imam itu berpaling setelah salam. Jangan ngimamin sholat mulai pada salam sampai selesai lurus saja dia ke kiblat. Disunahkan untuk berpaling, karena seseorang imam diberikan toleransi untuk membelakangi makmum itu karena wajibnya menghadap kiblat dalam sholat. Tapi kalau bukan karena faktor itu, maka tidak sepantasnya seseorang membelakangi saudara muslimnya. Karena Nabi pernah bersabda kepada Ka'bah, ya Ka'bah tu ma'atyabuki ma'akramuki walakin nafsul mu'min akramu minki. Alangkah mulianya engkau wahai Ka'bah, tapi diri orang beriman lebih mulia dari kamu. Sehingga ketika kita selesai sholat jadi imam, maka disunahkan untuk berpaling ke belakang. Hadisnya dari Sayyidina Jabir bin Yazid bin Aswad dari abi beliau, yaitu Yazid bin Aswad. Qala, berkata ia Sayyidina Yazid bin Aswad, sallaitu, aku sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma fakana, maka ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan sarafa, apabila baru berpaling, artinya selesai dari salat, in harafa, beliau berpaling dari arah kiblat. Di dalam diuraikan oleh Imam pengarang kitab Aunul Ma'bud, istaqbalan nas, beliau menghadap ke manusia. Beliau menghadapnya ke manusia. Jadi selesai assalamualaikum, assalamualaikum, kecuali salat maghrib dan subuh, selesaikan dulu la ilaha illallah yang 10 kali. Kenapa diselesaikan? Karena tuntutan hadis, orang yang membaca la ilaha illallah 10 kali sebelum merubah posisi kakinya, Allahumma ajirna minan nar, sebetulnya enggak perlu menghadap kiblat. Sudah waktunya, sudah boleh membelakang kepada kiblat. Tapi mungkin biar serasi, Allahumma antas salam baru berbalik ke makmum, itu biar mudah diingat saja. Nah, hadis. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد الزبير قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن عبيد بن براء عن البراء بن عازب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن تكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan dari Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, kunna, adalah kami dulu, idza sallaina, apabila kami salat, khalfa Rasulillah, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahbabna, kami ingin, annakuna an yamini, bahwa adalah kami dari kanannya Nabi. Kami senang kalau kami ada di kanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa sahabat memilih kanannya Nabi? Fayuqbilu alaina biwajhihi. Maka kalau kami ada di kanan beliau, beliau akan menghadap kepada kami dengan mukanya sallallahu alaihi wasallam. Nah, katakan Kapri Imam. Kanannya adalah Angga Ilyas, belakangnya Ismail, kirinya Abu Idris Surapati. Nah, coba sahabat memilih solat di sebelah kanan supaya bisa menatap wajah Nabi SAW. Kira-kira Apri Fadil bagaimana caranya supaya orang kanan bisa menatap wajah antum? Coba tes. Antum imam nih. Miring 30 derajat. Nah, 90 derajat. Ini dalil yang mengatakan sesi salam kiri dan kanan, makmum menyamping. Nah, imam menyamping, kirinya ke kiblat, kanannya ke makmum. Nah, supaya orang sahabat memilih kanan Nabi supaya bisa menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau beliau berada di sebelah kiri Nabi, pasti tidak menatap wajah Nabi. Kalau sekiranya Nabi berpaling 180 derajat, maknanya semua akan menatap wajah Nabi, baik yang kanan maupun yang kiri, apalagi yang pas di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena di sini dikatakan kami memilih sebelah kanan karena pengen menatap wajah Nabi, maka berpalingnya adalah 90 derajat. Jadi itu dua dalilnya, berpaling 90 derajat hadis nomor 611, hadis itu sahih, ada dalam Sahih Muslim. Kemudian berpaling 180 derajat itu juga hadis sahih. Nah, juga hadis sahih. Maka boleh diamalkan mana yang mau, mana yang cocok. Tapi yang tidak sesuai dengan sunnah itu adalah imam yang enggak mau berpaling sama sekali. Nah, itu aja deh. Salat sunat pun di situ. Enggak pindah-pindah karena di imam besar takut digantikan posisinya oleh yang lain. Kemudian ketika berdoa, nah ada di antara yang mengamalkan sunnah ini berpaling ke kanan, berpaling ke makmum, selepas doa dia menghadap ke kiblat, lalu doa lagi. Tidak lagi dianjurkan untuk menghadap kiblat, langsung saja doa menghadap kepada makmum. Salat Idul Fitri, doa khatib ke makmum. Salat Idul Adha, doa khatib ke makmum. Salat gerhana, doa khatib ke makmum. Salat Jumat, doa khatib ke makmum. Salat istisqa, satu-satunya salat yang khatibnya doanya menghadap ke kiblat, yang lain tidak. Karena hadis tadi, karena orang mukmin lebih mulia daripada Ka'bah itu sendiri, maka tidak pantas untuk dibelakangi kecuali dalam tanda kutip, nah, darurat atau naik bis, yang pulang tempat bisnya nanti bundar, melingkar gitu. Ini kenapa kursi mobilnya melingkar? Nah, supaya orang mukminnya tidak membelakangi satu sama lain. Maka di antara mobil yang paling menghargai sesama mukmin itu adalah angkot. Babul imami yatatawa'u fi makani. Bab imam melakukan salat sunat di tempatnya. Hadis. Abi qala hadatsana Abu Taubah Ar-Rabi' ibnu Nafi' qala hadatsana Abdul Aziz ibnu Abdul Malik Al-Quraisy qala hadatsana Atha Al-Khurasani عن المغيرة ابن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Sayyidina Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an, la yusallil imamu,
jangan mengerjakan salat oleh imam fil maudi'il ladzi shalla fi, di tempat yang ia salat wajib di tempat tersebut, hatta yatahawwala, sehingga pindah tempat ia imam. Sehingga pindah tempat ia imam, apakah bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri atau pindah ke tempat yang lain, ke saf belakang atau maju ke depan. Maka masjid-masjid yang peduli dengan pengamalan sunnah itu di mihrab itu ada 2 sejadah. Nah, ada sejadah imam, ada sejadah salat sunat untuk imam. Ada 2 sejadah di mihrabnya. Itu pengurus yang mengerti hukum. Al-imamu yuhdits ba'da ma yarfa'u ra'sahu min akhir rak'ah. Imam yuhdits, imam berhadas ba'da ma yarfa'u ra'sahu, setelah mengangkat kepalanya dari akhir rakaat. Nah, hadis. وبه قال حدثنا حماد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته وكان خلفه ممن أتم الصلاة. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadal imamus salata," apabila telah menyelesaikan oleh imam akan salat, wa qa'ada, dan duduk ia imam, fa ahdatsa, lalu berhadas ia imam, qabla ayyatakallama, sebelum dia bicara, maksudnya sebelum dia salam, faqad tammat salatu, maka sungguh telah sempurna ibadah salatnya. Wa man kana khalfahu, dan siapa saja yang ada ia di belakangnya, mimman atammas salat, itu termasuk dari orang-orang yang telah menyempurnakan solat. Hadis ini dhaif, sehingga ada kaul di kalangan fuqaha, salam itu hanya sekedar disyariatkan untuk kita keluar daripada keharaman solat. Nah, ketika seseorang solat, mulai pada takbiratul ihram sampai dia baca tasahud, selesai tasahud, tinggal innaka hamidum majid, keluar kentutnya. Sebelum dia salam keluar kentutnya, solatnya dah selesai. Nah, maka kentut menggantikan posisi salam. Apa tujuan salam? Keluar dari salat. Apa tujuan keluar dari salat? Supaya halal melakukan hal-hal yang tadi haram dalam salat. Maka disebut tahrimu al-ihram wa tahlilu at-taslim. Jadi pengharaman salat adalah takbir, maka disebutlah takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Apa yang diharamkan oleh takbir tersebut? Makan, minum, bicara, bergerak selain pergerakan salat, dan semua hal-hal membatalkan salat. Haram setelah takbir diucapkan. Kapan kita halal melakukannya? Dengan salam. Nah, sekarang salam itu berarti fungsinya supaya kita keluar dari salat. Nah, sekarang sudah ada cara lain, itu kentut. Dengan serine, ada selesai zikirnya, astagfirullahaladzim. Dia enggak perlu ulang salat. Ini hadis dhaif. Nah, tidak boleh diamalkan. Namun ada ulama yang menyampaikan hukumnya seperti itu. Nah, وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Nah, hadis ini membantah hadis sebelumnya. Karena Nabi bersabda, anak kunci solat adalah wudu. Kalau orang tidak berwudu, dia tidak akan pernah masuk ke ruang solat. Nah, setelah dia masuk di ruang solat, tahrimu at-takbir, mengharamkannya solat adalah takbir. Dengan takbir, maka dia haram melakukan hal-hal yang diharamkan. Wa tahliluha, dan menghalalkannya adalah salam. Tidak boleh dengan kentut. Jadi siapa yang batal wudu harus diulang solatnya. Hadis sahih. Ini yang menjadikan fatwa pendapat yang kuat di kalangan ulama. Kapan saja batal wudu sebelum salam, yang pertama solat dan wudu wajib diulang. Tapi kalau dia batal wudu setelah selesai salam pertama, solatnya sah dan dia haram membaca salam kedua. Nah, babu ma yu'maru bihil ma'mumu min ittiba'il imam. Bab sesuatu yang diperintahkan dengannya sesuatu kepada makmum dari mengikuti imam. Hadis. Wabihi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an ibni Ajlan qala haddatsani Muhammad ibnu Yahya ibni Habban an Muhayriz an Muawiyah an Sayyidina Muawiyah ibni Abi Sufyan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tubadiruni biruku'in wala bisujudin fa innahu mahma asbiqakum bihi idza raka'tu tudrikuni bihi idza rafa'tu inni qad baddantu. Diriwayatkan dari Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tubadiruni, jangan kalian buru-buru menyusul aku. La tubadiruni, jangan kalian buru-buru menyusul aku biruku'in dengan ruku', wala bisujudin, tidak juga dengan sujud. Fa innahu, maka sesungguhnya demi sya'an, mahma asbikum bih, ketika aku mendahului kalian dengannya, ketika aku mendahului kalian dengannya, idza raka'tu, apabila aku ruku', tudrikuni bihi idza rafa'tu, niscaya kalian akan mendapati aku dengannya ruku' apabila aku bangkit. Nah, apabila aku ruku', niscaya kalian akan mendapati aku dengannya ruku' apabila aku bangkit. Inni qad baddantu, sesungguhnya aku sungguh telah gemuk. Maka ada sebahagian pergerakan imam yang kita mesti sabar sebentar ketika dia melakukan pergerakan. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Apalagi dari i'tidal ke sujud pertama, Allahu Akbar, lama dia. Nah, ada sebagian imam Allahu Akbar nyampe di bawah. Nah, bedanya apa? Nah, qad baddantu. Nah, aku sudah gemuk. Bangkit daripada sujud kedua, mau ke rakaat kedua, Allahu Akbar, lama sekali. Maka kita sebagai makmum habiskan takbirnya baru bergerak. Maka ketika kita bergerak, ketika dengan aba-aba Allahu Akbar, bisa saja makmum sudah lurus, imamnya masih miring ke depan. Inni qad baddantu, nah, sesungguhnya aku berbadan. Nah,
hadis. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابي زياد عن الاعرج عن سيدنا ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على المنكبيه منه شيء. وبه قال حدثنا حفصة ابن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله ابن يزيد الحطمي يخطب الناس قال حدثنا البراء وهو غير كذب أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما فإذا رأوه قد سجدوا. Nah, pemahaman hadis di atas diriwayatkan oleh Sayyidina Bara' bin Azib wa huwa ghairu kadzib. Beliau itu sahabat bukan pembohong. Annahum sesungguhnya mereka sahabat, kanu adalah mereka dulu di awal-awal Islam. Idza rafa'u ru'usahum min ar-ruku', apabila mereka mengangkat kepala mereka dari ruku' bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, qamu qiyaman, mereka berdiri betul-betul berdiri. Qamu qiyaman, mereka betul-betul berdiri. Jadi mengangkat kepala dari rukuk bersama dengan Nabi. Jadi bersamaan gerakannya. Wa idza ra'u qad sajadu, apabila mereka melihat akannya Nabi sungguh sujud, mereka sujud. Dan nampak Nabi mau sujud, beliau sujud. Ketika Nabi mengangkat, beliau mengangkat, sehingga gerakannya hampir sama. Bahkan Nabi katakan, kalian bisa saja mendahului saya, karena saya memberikan aba-aba dalam pergerakan, sementara gerakan saya lambat, gerakan kalian cepat. Maka habiskan semua ucapan imam Allahu Akbar, baru kita bergerak. Jangan terburu-buru, karena kesabaran dalam sholat adalah awal untuk melatihkan kesabaran dari yang lain. Ketika seseorang memperbaiki ibadah sholatnya, Allah akan memperbaiki kehidupannya dunia dan akhirat. Nah, kalau mau memperindah duniamu, perindahlah sholatmu. Itu saja kuncinya. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, nasta'in berkaitan dengan ibadah yang sempurna, maka nasta'innya juga sempurna. Maka salat adalah ibadah yang paling penting, seperti kepala pada badan. وبه قال حدثنا زهير ابن حرب وهارون ابن معروف المعنى قال حدثنا سفيان عن أبان ابن تغلب قال زهير قال حدثنا كوفيون أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن البراء قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. Nah, ini setelah direvisi. Ini salat sahabat setelah diberikan arahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, kunna nusalli, adalah kami dulu salat ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yahnu ahadun minna, maka tidak menundukkan oleh salah seorang dari kami, maka tidak menundukkan oleh siapapun dari kami dhahrahu, akan punggungnya, zahrahu, akan punggungnya, hatta yaran nabiyya, sehingga dia melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadha, meletakkan, yakni meletakkan punggungnya atau meletakkan dahinya. Dua mafhum daripada hadis tersebut. Bisa dikatakan meletakkan punggung karena bicara tadi punggung,
artinya punggung Nabi sudah terletak di lantai, artinya posisi sujudnya sudah tidak bergerak lagi, maka salah seorang kami menundukkan punggungnya ke bawah. Allahu Akbar. Sudah pas Nabi ke bawah, enggak lagi bergerak, baru mereka yahnu, turun. Jadi bukan susul menyusul, tapi memang betul-betul telah sempurna kepada tempat perpindahan rukun. Di saat itulah makmum bergerak untuk ikut berpindah. Hadis. Beliau qala hadatsana Ar-Rabi' ibn Nafi' qala hadatsana Abu Ishaq yakni Al-Fazari an Abi Ishaq an Muharib ibn Diyasir qala sami'tu Abdullah ibn Yazid yaqulu 'ala al-minbar qala hadatsani Al-Bara' annahum kanu yusalluna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza raka'a raka'u wa idza qala sami'a Allah liman hamida lam nazal qiyaman hatta yarahu qad wada'a jabhatahu bil ard thumma yattabi'unahu sallallahu alaihi wasallam. Lebih jelas lagi kata seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Yazid, yaqulu 'alal mimbar, beliau menyampaikan hadis ini di atas mimbar. Beliau berkata di atas mimbar, apa kata beliau? Haddatsanil Barra, telah menyampaikan hadis kepada saya oleh Sayyidina Barra bin Azib, annahu, sesungguhnya mereka para sahabat, kanu, adalah mereka dulu, yusalluna, mereka mengerjakan salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza raka'a raka'a, maka apabila Nabi telah ruku, niscaya mereka ruku. Di sana tidak terlalu jelas apakah Nabi telah ruku, telah sempurna, kemudian sahabat baru ruku, atau ketika Nabi bergerak ruku, mereka ruku. Tidak nampak kesempurnaan mafhum daripada kalimat tersebut. Tapi lihat di sini, wa idza qala, apabila Nabi membaca sami Allahu liman hamidah, berarti sudah i'tidal. Lam nazal qiyaman, kami senantiasa berdiri. Ketika sampai pada posisi i'tidal, lam nazal qiyaman, kami senantiasa berdiri, hatta yarauhu, sehingga mereka melihat akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qad wada'a jabhatahu fil ard, sungguh telah meletakkan ia Nabi akan dahinya di lantai, sehingga mereka sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh meletakkan dahinya di lantai, kemudian mereka mengikuti akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dilihat Nabi meletakkan dahi di lantai, kemudian sahabat mengikutinya. Inilah kesempurnaan dari salat jamaah. Maka ini yang mau kita hidupkan. Walaupun salat seseorang itu sah, ketika imam bergerak dia nyusul di belakang, asal dia tidak mendahului. Kalau mendahului pun tetap salatnya sah. Tapi kalau sekiranya di masjid tidak ketemu salat makmum yang sempurna, kemudian di TPA tidak ketemu salat makmum yang sempurna, di SMP, di SMA, musola-musola mereka tidak ketemu salat makmum yang sempurna, ketika di fakultas juga tidak ketemu salat makmum yang sempurna, lalu di pondok yang belajar hadis juga tidak ketemu salat makmum yang sempurna, di mana mau dijumpai sunnah Rasul? Nah, maka perlu diambil berat, sehingga kita tugaskan firasah salat dua orang belakangan untuk mencek dan mencatat siapa yang mendahului imam. Mendahului imam bukan porsi mereka, tapi mendahului imam maknanya imam belum pada gerakan sempurna, dia sudah mengikutinya. Dilakukan tarbiyah karena kita pengen
dengan sunnah Nabi yang sudah terkubur lama, itu untuk di. Dan lihat di sini seorang tabi'in bagaimana antusias beliau untuk menyampaikan hadis ini di mimbar. Maknanya hadis ini, sunnah-sunnah seperti ini perlu dikembangkan, perlu disampaikan di mimbar-mimbar Jumat atau di wirid-wirid pengajian. Nah, ketika kita berbicara tentang cara sholat di wirid pengajian, nah sebagian penceramah katakan itu kan materi anak TPA. Nah, jadi nggak mau dia bahas masalah sholat, dia nggak mau bahas soal wudhu, dianggap itu hanya materi untuk anak-anak saja. Perkara penting dianggap materi untuk anak-anak. Sementara yang dibahas tafsir Marawi, tafsir Quraisyah, sampai ke awan sana pemahamannya. Sementara pengamalan untuk perkara yang penting itu tertinggal, terabaikan. Jangan mengantuk. Bukan tiap waktu ditunjukkan mengantuk antum. Bab tasdidi fi ma yarfa'u qabla al-imami aw yada'u qabla. Bab penekanan, ancaman pada orang-orang yang mengangkat kepala sebelum imam, mengangkat badan sebelum imam, atau meletakkan badan sebelum imam. Meletakkan duluan, mengangkat duluan. Mengangkatnya duluan, berarti dia memburu imam dari sebuah gerakan. Meletakkan duluan, berarti mendahului imam daripada melakukan sebuah perbuatan. Naam, hadis. Wabihi qala hadatsana Hafsa ibnu Umar qala hadatsana Syu'bah an Muhammad ibn Ziyad an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس الحمار أو صورته صورة حمار. Nah, dalam hadis yang lain, ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa kalbin. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma yakhsha, adakah tidak khawatir? Atau riwayat yang lain, ala yakhsha, adakah tidak khawatir? Kalau bahasa mudahnya, apakah tidak khawatir? Ahadukum, oleh salah seorang kalian, idza rafa'a ra'sahu, apabila dia mengangkat kepalanya, wal imamu sajid, padahal imamnya masih sujud. Padahal imamnya masih sujud, tapi dia sudah angkat kepalanya di sujud. Maknanya mendahului imam. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ayyuhawwilallahu, bahwa merubah oleh Allah ra'sahu, akan kepalanya seseorang dengan kepala keledai. Au suratahu, atau bentuknya seseorang dengan bentuk keledai. Nah, maka orang-orang yang usaha mengangkat kepala lebih cepat daripada imam, ketika Nabi sabdakan Allah akan robah kepalanya menjadi kepala keledai, artinya Allah akan buat dia bodoh. Nah, mafhum mukhalafahnya adalah orang yang menyempurnakan sujudnya, tidak bangkit dari sujud sebelum imam betul-betul sudah selesai dari gerakan setelahnya, sudah sampai ke gerakan setelahnya, maka Allah berikan kepadanya kecerdasan. Ketika dilihat apa bedanya antara mengangkat duluan dan mengangkat terakhir, bedanya adalah lama daripada sujudnya. Lama daripada sujudnya. Maka ilmu kedokteran melihat orang-orang yang sujud dalam keadaan lama,
maka darah akan mengisi ke pori-pori otaknya. Nah, di sana menyebabkan dia mudah berpikir karena darahnya sampai ke kepala. Maka orang-orang yang tidak pernah sujud itu darah nggak pernah sampai ke kepala. Nah, darahnya sampai di leher saja, sehingga dia tidak jernih dalam berpikir. Lihat perbuatan orang-orang nggak sholat, lihat kerja tukang yang sholat yang nggak sholat. Nah, beda. Kayaknya dikerjakan bukan ke kepala. Tuh lihat ruangan UKS. Nah, halamannya tinggi daripada lantai dalamnya. Katanya ruangan untuk orang sakit. Bagaimana dengan kelembapan dinding? Kalau datang hujan masuk ke dalam? Nah, nggak sholat ngajanya. Akhirnya otak nggak jalan. Halaman lebih tinggi pada ruangan dalam, teras lebih tinggi pada ruangan dalam. Pas hujan masuk ke rumah, tapi ditinggikan. Nah, sekarang sudah ditinggikan karena yang ngajakan sudah sholat. Tuh tiang aula itu salah gara-gara orang nggak sholat. Tuh rumah bergelombang karena sebagian ikut campur orang nggak sholat. Nah, jadi orang nggak sholat itu keras lagi bahasanya. Ya mau gitu, nggak punya otak. Bukan Nabi bersabda, bukan nggak punya otak, nggak punya kepala. Karena sholat adalah kepala pada badan. Kalau nggak sholat berarti dia tidak punya kepala. Maka jangan pernah menyerahkan urusan kepada orang nggak sholat, nggak akan pernah beres. Dikarenakan dia tidak punya kepala. Nah, orang-orang yang tidak lama dalam sujud, kalau mau mendapatkan kecerdasan, maka bikin sholat sunat, sujudnya dilamain supaya darah itu masuk ke kepala, ngalir. Nah, baru idenya nampak, pikir, oh ini. Khair, itu dari isyarat dari hadis Nabi. Kenapa beliau katakan kepala keledai atau bentuk keledai? Karena Masya Allah, karena keledai itu adalah hewan yang bodoh. Kemudian riwayat yang lebih tegas lagi, yaitu kepala anjing. Nah, kalau disebut kepala anjing ini tujuannya untuk tamfir, supaya tidak mau melakukannya. Babun fiman yansarifu qabla imam, bab orang-orang yang pulang itu salam. Salam kayak Pulang. Bab orang-orang yang pulang sebelum imam. Nah, imamnya masih duduk di sejadah, dia sudah berdiri pergi. Nah, itu kelompok yang ngaku sunnah tuh cocok nggak dengan sunnah ini? Baca. وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حفصة بن بغيل المرهبي قال حدثنا زائدة عن المختار بن فلفل عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam haddahum, memotivasi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam hum akan mereka sahabat ala salati untuk mengerjakan ibadah salat, wa nahahum melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mereka sahabat. Dilarang dari mana? Ayyan sarifu qabla sirafihi minas shalah, bahwa mereka balik, bahwa mereka pulang sebelum pulangnya Nabi dari ibadah salat. Nah, maka dikatakan dalam mazhab Syafi'iyah makruh hukumnya bagi makmum berdiri sebelum imam berdiri dari salat. Nah, kalau kita tahu bahasanya jamaah kita mereka ada keperluan untuk berdiri karena kita adalah imam di masjid pelintasan,
masjid persinggahan, maka bagi imam selayaknya dia bergeser dari sejadah sholat, dia bergeser ke bawah. Nah, kalau sudah bergeser ke bawah, maka bagi makmum enggak makruh lagi. Tapi kalau imamnya masih ada di posisi, maka makmum makruh hukumnya berdiri meninggalkan imam. Nah, di mana orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah, yang ahli sunnah itu kembali pada Quran dan sunnah, murnikan akidah. Nah, ketika mereka tinggalkan imam dengan kebencian karena imamnya zikir dan berdoa. Khair. Jadi disesuaikan dengan sunnah, dan imam pun tahu diri. Apalagi zikir salat Jumat kita panjang, disunahkan untuk membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Qul Huwallahu 7 kali, An-Nas 7 kali, baru tasbihat, supaya Allah tetapkan iman yakin. Sementara makmum kita orang kantoran, ada yang terburu-buru, ketika khutbah saja dia sudah melirik-lirik jam. Nah, pada saat itu selesai sholat kita pindah dari sejadah dengan tujuan supaya makmum kita itu tidak terlibat kepada makruh. Nah, kalau kita imam masjid, di antara makmum kita adalah salafi, supaya kawan-kawan salafi kita itu tidak terlibat perkara makruh, maka imam bergeser dari sejadahnya. Nah, itu salah satu tujuan berpindah dari tempat duduk. Babu Jumma'i aswabi mayyusallafi. Jumma'i bab menghimpun, melipat, mengumpulkan pakaian-pakaian sesuatu yang dikerjakan solat padanya pakaian. Abi qala hadatsana al-Aqnabi an Malik an Ibn Shihab an Sa'id bin Musayyib an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila di salati fi thawbi wahidin faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awalikullukum thawbani. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat pada satu lembar pakaian. Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya salat dengan satu lembar pakaian? Memang betul-betul satu lembar, yaitu kain yang ukurannya lebar, mungkin 2 kali daripada selendang, ditaruh di leher, kemudian ditaruh, dililitkan sebelahnya ke atas dan sebelahnya lagi ke sini. Nah, jadi terikat semuanya. Itu namanya jumma. Nah, dihimpunkan, dirapatkan pakaiannya. Bolehkah solat seperti itu, wahai Nabi? Maka Nabi SAW bersabda, walikullikum thawban. Apakah setiap kalian punya 2 lembar pakaian? Jawabannya tidak. Tidak seluruh sahabat punya 2 lembar pakaian. Kebanyakan dari sahabat pakainya hanya 1 lembar. Nah, kebanyakan dari sahabat pakainya hanya 1 lembar. Bahkan yang 1 lembar pun itu pun tidak cukup. Sehingga Nabi bersabda, wahai para wanita, jangan kalian buru-buru mengangkat kepala dari sujud. Nanti khawatir kalian akan melihat aurat saudara kalian. Nah, jadi ketika pertanyaan ini ditanyakan, seolah-olah sebagian sahabat menganggap tidak boleh menghimpunkan pakaian dalam sholat. Tapi karena faktor kehidupan pada saat itu, tidak semua sahabat punya 2 pakaian. Kalau hari ini seluruh kaum muslimin tidak punya 1 pakaian. Nah, tidak ada kaum muslimin yang punya 1 pakaian. Orang yang paling miskin sekalipun itu enggak punya 1 pakaian. Nah, minimal 2, minimal 3, minimal 1 lemari. Irfan peci ada berapa? 1? Berapa? Lupa ngitung. Baju gamis
bisa dijawab karena nggak pasti jumlahnya. Celana paling sendal, bisa jawab sendal satu, mudah untuk jawab. Coba baju. Nah, sahabat Nabi SAW berapa? Apakah setiap kita punya 2 pakaian? Enggak. Bahkan kepada wanitanya juga redaksi yang sama. Ditanyakan oleh tabi'in, apakah kami boleh memakai pakaian yang kami pakai waktu haid lalu kami pakai ketika suci untuk sholat? Apa jawaban pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala, dulu kami memakai pakaian kami untuk berhaid, kemudian selesai berhaid kami akan lihat kalau ada percikan darah, Nabi akan perintahkan untuk mencucinya di tempat yang kena darah dan kami akan sholat dengan pakaian tersebut. Memang kami punya 2 pakaian kayak kalian. Berarti di zaman terbaik, di zaman sahabat itu tidaklah berbicara tentang pakaian ini, pakaian itu, merek ini, merek itu, gaya ini, gaya itu. Tapi mereka rata-rata dengan 1 lembar pakaian, baik laki-lakinya maupun wanitanya. Bahkan siapa? Sa'labah sebelum dia jadi munafik, nah itu dia punya 1 pakaian dengan istrinya. Bayangkan 1 pakaian dengan istrinya. Selesai sholat langsung pulang deh. Selesai sholat langsung pulang. Nabi katakan, awahabiyan itu hadis maudhu. Apa kamu Wahabi? Oh enggak, wahai Rasul, saya enggak Wahabi, cuma enggak punya pakaian saja. Ya, saya kira kamu Wahabi tadi, dapat sholat langsung pulang. Hadis maudhu. Nah, hadis Abi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Sufyan an Abi Zinnad an al-A'raji an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laysa ala mankibaihi minhu syai'un. La yusalli, jangan mengerjakan solat oleh salah seorang kalian fi thawbil wahid, pada 1 lembar pakaian yang laisa ala mankibai, tidak ada di atas 2 pundaknya, minhu, darinya pakaian, syai'un, sedikit pun. Jadi kata Nabi, jangan sampai salah seorang kalian melakukan solat pada 1 lembar pakaian dengan tidak meletakkan pakaian itu di atas 2 pundaknya. Nah, 1 pakaian boleh sholat, tapi pakaian itu diletakkan ke pundak. Nah, maka pemakaiannya seperti antum memakai sarung dulu ketika sesi khitan. Atau kan pakai 1 pakaian aja itu. Nah, baju nggak pakai, celana nggak pakai, cuma pakai sarung saja. Mana cara mengikatkannya? Ikatkan dengan cara meletakkan ke pundak sehingga bahu ini tertutup. Nah, bagaimana dibuat sehingga bahu ini tertutup? Jadi diikat ikat ke sini, kemudian ikat ke depan. Dibuat dia kayak baju. Yang sini ikat ke sini, ini ikat ke sini. Jadi ini terletak di sini ikatannya. Bukan dililit seperti antum kedinginan. Kalau dililit, kalau buka mau sujud, terbuka lagi depannya. Nah, terbuka auratnya. Nah, kalau sekiranya pakaian sahabat tidak mungkin dinaikkan ke pundak karena pendek, maka mereka akan meletakkan tali di atas lehernya. Nah, meletakkan tali di atas lehernya. Hadis. Apabila qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya hadatsana Musaddad qala hadatsana Ismail al-Ma'na an Hisham ibn Abi Abdullah an Yahya bin Abi Katsir an Ikrimah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salladukum fi sawbi falyukhallif bi tarafaihi ala atiqaihi
Idza shalla apabila mengerjakan salat oleh salah seorang kalian fi thawbin dalam satu lembar pakaian, fal yukhalif maka hendaklah dia menyelang-nyelangi bi tarafaihi dengan dua sisinya pakaian ala atiqaihi atas dua pundaknya. Jadi dililitkan, diselang-selangi, diselempangkan dengan kedua tepi pakaian atas dua pundaknya. Hadis Abi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Laits an Yahya bin Sa'id an Abi Umamah bin Sahal an Umar bin Abi Salamah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin wahidin multahifan mukhalifan baina tarafaihi ala mankibaihi. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Ibni Abi Salamah qala beliau mengatakan aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli. Bukan hanya sahabat saja, Nabi juga. Aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli mengerjakan salat fi thawbin wahidin pada satu lembar pakaian multahifan hal keadaan menyelimutkan pakaian tersebut, multahifan hal keadaan berselimut, mukhalifan hal keadaan Nabi menyela-nyelangi, baina tarafahi ala mankibai antara dua tepinya pakaian atas dua pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana cara dibuat? Dua tepinya disela-selangi di atas dua pundak, kemudian bahunya tertutup, sini. Kalau begini pemahamannya terbuka depan, akan terbuka di depan jadinya, karena dia satu lembar. Nah, sebagian ulama disyarah dalam Aunul Ma'bud, maksudnya adalah pakaian itu dibagi dua, satu dibuat izar, nah selepas itu satunya lagi dibuat selendang. Nah, tapi kainnya panjang, bukan kain yang ini. Nah, begini. Jadi dua tepinya berada di atas pundak. Apa kata beliau? Wal muradu la yusaddu thawbu fi wasati. Maksudnya tidak boleh diikatkan satu pakaian tersebut hanya di pinggangnya. Fa yusalli maqsufal mankibai, maka dia akan sholat dalam keadaan terbuka dua pundaknya. Akan tetapi yattaziru bi, dia akan menyarungkan dengan pakaian tersebut. Kemudian yarfa'u tarafai, dia angkat dua tepinya, fayal tahifu bihima, lalu beliau akan menyelimuti diri dengan dua tepi tersebut sehingga satu lembar itu menempati sarung dan selendang. Ini penjelasan para ulama, berarti kainnya panjang sekali. Nah, ada kain panjang. Nah, gini. Satunya lagi nih. Nah, bagaimana caranya itu? Nah, ini panjang. Taruh sini. Ini lagi panjang. Taruh lagi ke atas. Taruh ke atas dari pundak. Tapi dalam bahasa penjelasan di dalam itu bukan satu tepi, tapi yarfa'u tarafaihi, dia angkat dua tepinya ke atas. Nah, fayal tahifu bihima, maka dia menyelimuti diri dengan dua tepi tersebut. Jadi tengahnya yang disarungkan, sisa dua tepi menepinya itu diangkat ke pundak. Berarti kalau tinggilah sahabat 2 meter, untuk sarung habis 1,5 meter,
diangkat ke atas minimal 1 meter 1 meter atau 1 meter 1 meter setengah, maka kainnya itu panjangnya paling enggak 5 meter. Nah, baru bisa dibuat. Tengahnya sarung, dua sisinya menjadikan rida yang diselempangkan di atas pundaknya, yang dia berselisih. Hadis. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طالق عن أبيه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh panjang lamnya. صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا نبي الله ما ترى في الصلاة في ثوب الواحد قال فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره ترك به رداءه فاستمل بهما ثم قام فصلي بنا النبي صلى الله عليه وسلم Salla bina, فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فلما انقضى الصلاة قال أوا كلكم يجد ثوبين. diriwayatkan dari Qais ibni Talq dari ayah beliau Sayyidina Talqin, qala qadimna, kami jumpa, kami datang ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun, lalu datang seorang laki-laki, faqala, lalu berkata, ya Nabi Allah, ma tara fi salati fi thawbil wahid, apa pendapat Anda tentang solat dalam satu lembar pakaian? Qala, berkata ia Sayyidina Talq, fa'atlaqa Rasulullah, maka melepaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam idzarahu, akan sarungnya, taraka bihi ridaahu, taraka ay taraka sauba ala saub, melapisi, taraka melapisi ya Nabi dengannya sarung akan ridaknya Nabi. Jadi dibuat sarung sama ridak 2 lapis, dianggap ini 1 lembar dilapisi. Fastamala bihima, lalu menyelimuti diri ya Nabi dengan kedua-duanya. Fastamala, lalu menyelimuti diri ya Nabi dengan kedua-duanya. Summa qoma, kemudian berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalla bina, lalu salat dengan kami oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika bertanya, Nabi enggak jawab. Nabi langsung buat seolah-olah 1 lembar pakaian. Falamma anqadha shalah, maka tatkala bahwa menyelesaikan ia Nabi akan ibadah salat, qala, beliau bersabda, awa kullukum yajidu thawbain, apakah setiap kalian punya 2 pakaian? Tentu jawabannya tidak. Kalau tidak, beginilah cara salat dengan 1 lembar pakaian. Babur rajuli yaqidu thawba fi qafahu thumma yusalli, bab seseorang yang mengikat pakaian di pundaknya kemudian dia salat. Hadis. Qala hadatsana Muhammad bin Sulaiman al-Anbari qala hadatsana Waqi' an Sufyan an Abi Hazim an Sahal bin Sa'id qala laqad ra'aytu rajuli aqidi uzurihim fi a'naqihim min dikil uzuri khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salati ka amsalis sibyani. Faqala qailun ya ma'syaran nisa la tarfa'na ru'usakunna hatta yarfa'a rijalu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu, demi sungguh aku melihat ar-rijal, beberapa orang, akidi azurihim, mereka mengikat sarung-sarung mereka di leher-leher mereka. Kenapa diikat di leher, tidak diselempangkan seperti yang dikatakan pada hadis sebelumnya? Min dikil azur, karena sempitnya sarung mereka. Kalau diselempangkan
tidak cukup, maka mereka mengikatnya khalfa Rasulillah. Mereka berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah salat, ka'amsalis sibyan, seperti anak-anak. Nah, anak-anak yang baru selesai khitan. Kalau di tempat kita, mungkin tempat sahabat, mungkin di zaman sahabat itu anak-anak dibuat begitu pakaiannya. Tapi kita hanya waktu khitan saja. Nah, kalau sekarang nggak perlu lagi. Nah, sudah ada kolor khitan namanya. Nah, jadi sesi khitan itu langsung pakai celana khusus untuk orang khitan, itu dikasih tempurung. Nah, di depannya sehingga aman daripada tersentuh pakaian. Nah, faqala qail, berkatalah orang berkata, ya masyarun nisa, wahai para wanita, la tarfa'na ru'usakunna, jangan kalian angkat kepala-kepala kalian, hatta yarfa'a rijal, sehingga mengangkat oleh para laki-laki. Nah, sehingga mengangkat oleh para laki-laki. Laki-laki kalau sudah mengangkat baru kalian mengangkat, sehingga kalian tidak melihat mereka sedang sujud. Nah, kalau antum praktekkan yang pakai celana, mempraktekannya, ikatkan sarung kemudian sujud. Nah, itu bakalan akan terlihat lebih daripada memakai sarung yang biasa. Daripada kita ikatkan ke atas, itu lebih terbuka. Nah, bab rajul yusalli fi thawbin wahid ba'du ala ghairi. Bab seseorang salat pada satu pakaian yang sebahagiannya ada pada orang lain. Nah, dia salat dengan satu pakaian, separuhnya dipakai untuk oleh orang lain untuk selimut. Hadis. Abi qala hadatsana Abdul Walid At-Tayalisi qala hadatsana Zaidah an Abi Husain an Abi Salih an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi thawbi wahidin ba'dahu alayya. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat ya Nabi fi thawbin wahid, pada satu lembar pakaian, ba'duhu alayya, sebahagiannya pakaian itu berada di atas badanku, yaitu aku jadikan selimut. Nah, salat dengan sebagian pakaian, separuhnya Nabi gunakan untuk menutup aurat, separuhnya lagi dipakai selimut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Babun fi rajuli yusalli fi qamisin, bab tentang seseorang yang melakukan salat pada baju gamis. Nah, celana enggak ada, semuanya enggak ada, baju gamis saja satu lembar. Hadis. Abi qala hadatsana Al-Qa Nabi qala hadatsana Abdul Aziz yakni Ibnu Muhammad an Musa bin Ibrahim an Sayyidina Salama bin Al-Aqwa qala qultu ya Rasulullah inni rajulun asid fa usalli fil qamisi wahid qala na'am wa wazruhu walau bisyawkah. Dikatakan oleh Sayyidina Salamah bin Al-Aqwa, kata beliau, aku katakan ya Rasulullah, aku ini laki-laki pemburu, rajulan asid, laki-laki yang hobi berburu, artinya berburu hewan buruan, kan buru babi. Afa usalli fil qamisil wahid, apakah boleh aku sholat pada satu lembar gamis? Nabi katakan, na'am, boleh-boleh saja. Nah, tapi gamisnya yang tebal, yang gamis tipis. Ini dia pakai salat pakai gamis doang, salat asar. Pas sebelah kiri situ ada cahaya dari luar. Nah, kita salat belakang, pakai celana pendek aja ternyata di dalam. Nah, lihat mana salat begitu, pakai celana pendek. Nah, ada juga dulu lama di Bogor. Nah, pagi salat Jumat ada bapak-bapak pakai gamis.
nggak ada baju dalam, nggak, cuman celana dalam. Celana dalam pun oranye. Waktu sujud tuh nampak tuh. Orange. Nah, ini itu kayak mereka belajar di mana gitu. Nah, kayak melihat Wahabi di Saudi itu. Nah, yang sholat cuma pakai baju gamis doang. Nah, jadi memang hukumnya boleh, tapi bukanlah pakaian yang transparan, yang waktu kita sujud itu tidak nampak warna pakaian di dalam. Mungkin takut masuk kali. Nah, selesai pakai handuk langsung pakai gamis, langsung sholat. Nah, hanya dengan satu gamis. Sahabat meminta kondisi karena darurat. Hari ini bukan darurat. Nah, tapi Nabi sabdakan boleh wa'dzurhu walau bisyauka. Nah, wa'dzurhu wazrurhu. Nah, wazrurhu ay usdudhu. Ikat oleh muakannya walaupun dengan duri. Jadi harus diikat sininya nih. Nah, diikat walaupun dengan duri, supaya nanti ketika sujud nggak nampak pusarnya. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh Nabi. Kancingin olehmu, jangan sampai ini terbuka. Karena kalau ini terbuka dia sholat, terbuka auratnya, maka perlu kancingin olehmu akannya, walaupun dengan duri. Itu ada dalam peribahasa, bukan terjadi dalam alam nyata. Nah, bukan terjadi dalam alam nyata, sebagai kisah-kisah yang pernah kita dengar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah habis-habisan berkorban yang hartanya, sehingga tinggal baju gamis saja lagi. Itu pun dari karung goni. Kemudian nggak ada kancingnya duri korma. Nah, ketika itu Sayyidina Jibril datang, Nabi SAW pakai baju goni, kancingnya duri korma. Dikatakan, wahai Jibril, bagaimana pakaian kamu seperti ini? Wahai Muhammad, bukan saya saja yang berpakaian seperti ini. Seluruh penduduk langit pun pakai baju goni berkancingkan duri emas, karena menghargai pengorbanan Sayyidina Abu Bakar. Allah satu masih. Nah, sementara riwayatnya ada atau enggak, wallahu a'lam. Nah, yang ketemu dalam hadis baru, kalau itu bukan dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Salama ibni Aqwa, Nabi katakan boleh kamu sholat dengan satu lembar baju gamis, tapi kamu kancingin walaupun dengan duri. Berarti di sini penekanannya adalah boleh sholat dengan satu lembar pakaian yang kamu pastikan kamu tidak terbuka aurat dengan satu lembar pakaian tersebut. Mungkin kerah bajunya yang longgar, mungkin kancingnya yang longgar, sehingga akan melihat pusar di dalam. Terakhir, Wabillahi qala hadatsana Muhammad bin Hatim bin Bazi' qala hadatsana Yahya bin Abi Bukair an Israil an Abi Haumal al-Amiri qala Abu Dawud kadza qala was-sawabu Abu Harmal an Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar an abihi qala amana Jabiru bin Abdullah bin Qamis laisa alaihi ridaun falamma insarafa qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi qamis. kata seorang tabi'in Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakar dari ayah beliau Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakar, qala ammana, telah mengimami akan kami oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah fi qamisin, dalam satu lembar baju gamis, laisa alaihi rida, tidak ada di atasnya selendang, hanya satu gamis saja. Falamman sarafa, maka tak kala selesai salat berpaling ia Sayyidina Jabir bin Abdullah, qala beliau berkata, sesungguhnya aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli fi qamisin, melakukan salat pada baju gamis. Jadi baju gamis itu adalah bahasa Yaman. Nah, bahasa Yaman yaitu qaf dibaca ga.
qala al-imam al-alim ar-rabbani